Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat dalam kehidupan kita selama ini, supaya renungan dan sabda Allah yang kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan ini sungguh-sungguh tinggal di hati kita, dan kita buat, kita praktekkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka mari kita menandai diri kita masing-masing dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca merenungkan sabda Allah ini, terlebih dahulu kita mengakui di hadapan Tuhan semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita selama ini, agar kita semua layak dan berkenan di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kasih, atas cintamu, atas kebaikan-kebaikanmu, atas rahmat dan anugerahmu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Engkau tak henti-hentinya terus menasihati kami, terus mengingatkan kami semua supaya senantiasa bersiap siaga, supaya kami senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kami, karena kami tidak tahu kapan dan bila mana saatnya akan tiba dalam kehidupan kami. Maka ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga kami semua Engkau sadarkan untuk senantiasa persiapan hidup kami, kehidupan kaum keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami, dalam menghadapi segala situasi kehidupan kami, teristimewa untuk menyambut datangnya Yesus Putra-Mu untuk kedua kalinya dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda. Kami mohon semoga Engkau membuka hati kami, membuka akal budi kami, supaya sabda-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan malam hari ini benar-benar tertanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan, kami wujudkan melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penentara kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya.
Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara yang berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali lagi mengingatkan kepada kita semua, anak-anak kesayangannya, murid-murid yang dikasihinya, dan pengikut yang amat dikasihinya. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita mengalami keselamatan. Tuhan mau supaya ketika Ia datang untuk kedua kalinya, kita didapatinya berjaga-jaga, sudah siap untuk bersama-sama dengan Dia masuk menikmati kebahagiaan yang kekal. Maka Tuhan mengajak kita semua supaya senantiasa berjaga-jaga dalam hidup. Tuhan memberikan contoh, memberikan perumpamaan sebagai contoh bagi kita melalui cerita 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mau mengingatkan kepada kita semua bahwa seringkali kita juga bertindak seperti 5 gadis yang bodoh. Segala sesuatu telah disiapkan oleh Allah dalam hidup kita, tetapi kita sendirilah yang tidak peka untuk menggunakannya demi keselamatan kita. Kita selalu menganggap segala sesuatu gampang dan mudah. Kita memandang remeh terhadap semua hal yang ada dalam hidup kita. Kita memandang bahwa kita karena sudah percaya kepada Tuhan, maka pasti akan diselamatkan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita selalu mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita masing-masing,
persiapan kehidupan keluarga kita, orang tua kita, adik kakak kita, anak-anak kita, suami-suami kita, istri-istri kita, supaya keselamatan itu bisa kita alami, bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Janganlah kita berperilaku seperti gadis-gadis yang bodoh dalam kehidupan kita di dunia. Karena banyak hal telah disampaikan kepada kita, banyak hal telah kita ketahui dalam hidup kita, dan seringkali kita menganggapnya sebagai aneh-aneh. Hal-hal baik yang telah disampaikan kepada kita tidak kita praktekkan, tidak kita buat dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan supaya kita bertindak seperti kedua gadis yang bijaksana, sehingga keselamatan itu dapat kita alami, dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, saat dimana Ia datang menjemput kita masing-masing dan membawa kita kembali untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, menikmati kemuliaan-Nya, menikmati kebahagiaan, sukacita yang telah disediakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saudariku yang terkasih, berjuanglah terus-menerus supaya selalu menjadi pengikut Yesus yang bijaksana. Gunakanlah setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupanmu untuk mempersiapkan dirimu dengan baik, sehingga saat Tuhan datang, kita didapati layak untuk bersama-sama dengan Dia menikmati perjamuan nikah yang telah disediakan. Jika kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, maka Tuhan Yesus akan menutup pintu kerajaan-Nya untuk kita. Jika pintu sudah tertutup, maka kita semua pasti akan masuk dalam kerajaan dalam neraka, di dalam api yang bernyala-nyala, yang hanya ada retapan dan kertas gigi. Berjuanglah terus supaya keselamatan itu menjadi milik kita masing-masing. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekali. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, karena Engkau terus-menerus mengingatkan kami supaya senantiasa persiapan dari kami dengan baik, agar pesta perjamuan nikah yang telah Engkau sediakan dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Maka kami mohon kepadamu, ajarilah kami dan tolonglah kami semua, putra dan putrimu, anak-anak kesayanganmu, para pengikutmu di dunia ini, untuk senantiasa berjaga-jaga dan persiapan diri kami, hidup kami, kehidupan anggota keluarga kami yang lain, orang tua, adik kakak, suami-suami, istri-istri, anak-anak dan cucu-cucu kami, sanak saudara kami yang lain, agar kelak kami semua dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita kemuliaan-Mu di dalam kerajaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengacara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Oleh penumpangan tanganku
dan melalui doa Bunda Maria, Bapa Santo Yosef mempelainya semua orang kudus dalam kerajaan surga. Di batas bantuan doa Monsignor Yohanes Aris dan kawan-kawannya pelindung tanah Tebaut ini, Allah yang Maha Kuasa bercarakan berkata rahmat surgawi yang berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, anggota keluarga lainnya, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati anak-anak, cucu dan masa depan mereka masing-masing, memberkati keluarga masing-masing, dan semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat rezeki berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari anggota keluarga lainnya hari ini sampai selama-lamanya, Bapa dan Putra dan Roh